Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Titin Melestari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menguasai indikator kompetensi menjelaskan tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu menyusun kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau neraca lajur adalah kertas atau daftar berkolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu perusahaan untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Sedangkan tujuan menyusun kertas kerja antara lain yang pertama, untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk meringkas semua informasi dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi perusahaan hanya membaca kertas kerja sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang perusahaan. Yang ketiga, untuk memudahkan menemukan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi pada saat menyusun jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah bentuk kertas kerja. Kertas kerja yang lazim digunakan adalah kertas kerja 10 kolom atau yang disebut juga dengan kertas kerja 7 kolom yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo beserta kolom debit kredit, jurnal penyesuaian beserta kolom debit kredit, neraca saldo setelah disesuaikan beserta kolom debit kredit, laba rugi beserta kolom debit kredit, dan kolom neraca beserta kolom debit kreditnya. Langkah-langkah menyusun kertas kerja antara lain yang pertama, mengisi kolom neraca saldo, diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kolom jurnal penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, kolom neraca saldo setelah disesuaikan diisi dengan melihat data dari kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang keempat, kolom laba rugi diisi dengan akun-akun nominal, yaitu kelompok akun pendapatan dan beban. Yang kelima, kolom neraca diisi dengan akun-akun real, yaitu kelompok akun harta, utang, modal, dan pride. Yang keenam, menentukan apakah perusahaan mengalami laba atau rugi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dengan melihat data pada kolom laba rugi. Perusahaan dinyatakan mengalami rugi jika saldo selisih pada sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, karena sisi debit berisi akun beban dan sisi kredit berisi akun pendapatan, yang berarti menunjukkan beban lebih besar daripada pendapatan perusahaan. Perusahaan dinyatakan mengalami laba jika saldo selisih pada sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, karena pada sisi kredit berisi akun pendapatan dan pada sisi debit berisi akun beban, yang berarti menunjukkan pendapatan lebih besar daripada beban perusahaan. Yang kedua, dengan melihat data pada kolom neraca.
Perusahaan dinyatakan mengalami rugi jika saldo selisih pada sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Karena pada sisi kredit kolom neraca berisi akun utang dan modal. Perusahaan dinyatakan mengalami laba jika saldo selisih pada sisi debit lebih besar daripada sisi kredit. Karena sisi debit pada kolom neraca berisi akun harta dan freight. Berikut ini terdapat neraca saldo dari CP Kopsis Transport periode 31 Desember 2019. Data neraca saldo ini nantinya akan kita pindahkan untuk mengisi kolom neraca saldo pada kertas kerja. Selain itu, juga terdapat data jurnal penyesuaian CP Kopsis Transport periode 31 Desember 2019. Data ini juga nantinya akan kita pindahkan untuk mengisi kolom jurnal penyesuaian pada saat menyusun kertas kerja. Selanjutnya, kita menyiapkan kolom kertas kerja untuk CP Kopsis Transport periode 31 Desember 2019. Kertas kerja yang digunakan adalah kertas kerja yang lazim, yaitu 10 kolom atau disebut juga dengan kertas kerja 7 kolom, yaitu terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kolom neraca saldo beserta debit kreditnya, jurnal penyesuaian beserta debit kreditnya, neraca saldo setelah disesuaikan beserta debit kreditnya, laba rugi beserta debit kreditnya, dan kolom neraca beserta debit kreditnya. Nah, di sini saya menambahkan keterangan dalam ribuan rupiah. Tujuannya agar pada saat pencatatan nanti nominalnya tidak perlu diikutkan ribuan atau 3 digit angka di belakang dan lambang rupiah, ya. Nah, selanjutnya kita masuk menyusun kertas kerja. Langkah yang pertama, langkah yang pertama yaitu mengisi kolom neraca saldo. Nah, sebelumnya kita sudah menyiapkan neraca saldo dari CP Kopsis. Nah, jadi tinggal dipindahkan saja. Baik itu nomor akunnya, nama akun, kemudian nominal di debit dan kredit, juga jumlah di akhir itu semuanya dipindahkan mengisi kolom neraca saldo pada kertas kerja. Maka jadinya seperti ini ya. Nah, di sini tadi yang saya bilang bahwasannya kas itu di neraca saldo tadi tertulisnya 192.100.000. Nah, karena di kertas kerja kita sudah memberikan keterangan dalam ribuan rupiah, maka di sana saya menuliskannya hanya 192.100. Jadi 3 digit angka ribuannya itu tidak perlu dituliskan lagi. Nah, selesai untuk langkah yang pertama. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengisi kolom jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya kita sudah menyiapkan data jurnal penyesuaian CP Kopsis Transport. Maka data yang ada di jurnal penyesuaian tinggal dipindahkan saja untuk mengisi jurnal penyesuaian. Nah, mulai dari keterangan ataupun nama akun, beban gaji, utang gaji, sampai ke jumlah nominalnya itu dipindahkan. Maka jadinya seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwasannya akun yang ada di jurnal penyesuaian itu ada yang tidak terdapat di neraca saldo, maka kita menyebutnya sebagai akun baru yang muncul. Nah, untuk akun baru yang muncul, kita membuatkan akun baru di sebelah sini. Nah, ini ada beberapa akun yang baru muncul ya, contohnya seperti akun akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, itu tidak ada di neraca saldo, tetapi terdapat di jurnal penyesuaian. Kemudian piutang bunga tidak ada di neraca saldo, tetapi terdapat di jurnal penyesuaian. Maka kita mencatatnya itu di bawah kolom jumlah neraca saldo ya. Nah, kemudian datanya langsung saja kita masukkan nominalnya sesuai di debit ataupun kreditnya ya.
Nah, selesai untuk langkah kedua menyusun kertas kerja, yaitu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Langkah yang ketiga yaitu mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk kolom neraca saldo setelah disesuaikan diisi dengan melihat data dari kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Nah, di sini bisa kita lihat pada akun kas di neraca saldo tercatat di debit yaitu sebesar 192.100, sedangkan di jurnal penyesuaian tidak ada transaksi. Maka neraca saldo setelah disesuaikannya tetap dicatat di debit sebesar 192.100. Selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka tercatat di neraca saldo di debit 2.400, kemudian terjadi transaksi di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 1.000, maka neraca saldo setelah disesuaikannya adalah 1.400. Nah, yang pertama di neraca saldo debit, kemudian ketemu kredit, maka diselisihkan. Hasilnya adalah tercatat di debit karena nominal yang ada di debit lebih besar daripada yang ada di kredit. Selanjutnya, sewa diterima di muka itu tercatat di neraca saldo pada kolom kredit. Kemudian ketemu di jurnal penyesuaian di kolom debit. Nah, maka ini juga diselisihkan. Namun hasilnya ditulis di kolom kredit. Mengapa? Karena pada nominal di kredit lebih besar daripada nominal yang ada di debit. Selanjutnya seperti akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini langsung juga kita letakkan di neraca saldo setelah disesuaikan tetap di kredit. Kenapa? Karena di neraca saldo akumulasi penyusutan kendaraannya tidak terjadi transaksi dan seterusnya untuk yang lainnya. Jadi ingat ya, untuk neraca saldo setelah disesuaikan, itu datanya diambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi, apabila neraca saldo debit, jurnal penyesuaian debit, maka dijumlahkan. Kemudian neraca saldo kredit, jurnal penyesuaian kredit juga dijumlahkan. Tetapi kalau di neraca saldo debit, kemudian jurnal penyesuaiannya kredit, maka di neraca saldo setelah disesuaikan, letak debit atau kreditnya itu menyesuaikan. Apakah di neraca saldo lebih besar nominalnya atau di jurnal penyesuaian lebih besar nominalnya. Nah, di sini untuk neraca saldo setelah disesuaikan, balance ya, jumlahnya debit dan kredit yaitu sebesar 492.500. Selanjutnya, langkah yang keempat, mengisi kolom laba rugi. Nah, jadi kolom laba rugi diisi dengan akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban yang berasal dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi di sini untuk mengisi kolom laba rugi fokusnya itu ke akun pendapatan dan beban saja. Nah, di sini pada neraca saldo setelah disesuaikan terdapat akun pendapatan jasa yaitu 50.000. Nah, maka di kolom laba rugi tinggal kita masukkan di kolom kredit juga 50.000 dan seterusnya mengikuti yang lainnya. Untuk beban gaji di debit, di NSSD di debit 15.500, maka di laba rugi juga diletakkan di kolom debit sebesar 15.500. Langkah yang kelima, mengisi kolom neraca. Nah, kolom neraca diisi dengan akun-akun real, yaitu harta, utang, modal, dan prime. Jadi, untuk akun-akun yang akun real, yaitu harta, utang, modal, dan prime, itu dimasukkan ke dalam kolom neraca, yang datanya juga diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, misalnya di sini ada akun harta kas, yaitu di NSSD tercatat di debit 192.100, maka kita masukkan ke kolom neraca juga di debit sebesar 192.100 dan begitu seterusnya yang lainnya.
Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu melihat apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Melihat laba atau rugi perusahaan bisa dilihat dari data kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, yang pertama kita lihat dari kolom laba rugi. Apakah CP Kopsis Transport mengalami laba atau rugi? Nah, di sini pada kolom jumlah sisi debit sebesar 50.500, sedangkan sisi kredit laba ruginya adalah 60.000. Artinya, sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Berarti perusahaan CP Kopsis Transport mengalami laba karena sisi kredit yang diisi dengan akun pendapatan lebih besar nominalnya daripada sisi debit yang diisi dengan akun beban, yaitu sisi kredit 60.000 dan sisi debitnya 50.500. Artinya, perusahaan CP Kopsis Transport mengalami laba sebesar 9.500. Dari mana 9.500? Yaitu selisih antara sisi kredit dengan sisi debit. Kemudian, jika dilihat dari kolom neraca, di sini jumlah debit 442.000 dan sisi kreditnya 432.500. Artinya CP Kopsis mengalami laba, yaitu debitnya lebih besar daripada kredit. Debit diisi dengan akun harta dan prat, sedangkan kredit diisi dengan utang dan modal. Artinya hartanya lebih besar daripada utang dan modal. Jadi di sini selisihnya juga sama nominalnya, yaitu 9.500. Artinya di sini menunjukkan bahwasannya penyusunan kertas kerjanya sudah benar. Didapatkan laba yang sama, yaitu 9.500 jika dilihat dari kolom laba rugi ataupun kolom neraca. Sehingga hasilnya balance, laba rugi 60.000 debit kredit dan neraca juga balance, yaitu sebesar 442.000 debit dan kredit. Demikian pembahasan mengenai tahap pengikhtisaran menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah, dan selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.